Saya nggak tahu. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden itu dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang jadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang, presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Saya kira Panji belum memahami arti demokrasi kalau mengatakan itu. Kenapa? Karena dinasti politik itu ada di seluruh dunia. Situs paling banyak disukai di Indonesia adalah situs porno. Itu tidak menggambarkan apa-apa. Dipercaya? Ya mungkin dipercaya. Saya nggak tahu apakah dia dipercaya. Makanya karena kamu nggak tahu, saya kasih tahu ukurannya percaya. Kita nggak bisa benar-benar mengambil itu kalau misalnya nggak ada. Kamu juga termasuk yang nggak percaya sama survei berarti? Enggak, saya nggak tahu Saya ketika orang terpilih. Saya nggak tahu ketika Gibran terpilih adalah karena dipercaya atau karena disukai atau karena percaya pada bapaknya. Itu yang saya nggak tahu. Dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku Ica Putri di channel Ica Putri Official. Teman-teman semuanya, aku punya video perdebatan. Wah, perdebatan tentang apa nih? Jadi, di video ini ada Pak Panji yang mengkritik tentang kinerjanya Pak Jokowi. Dan Pak Ara tidak terima dengan kritikan Pak Panji tentang kinerja Pak Jokowi. Jadi langsung aja kita lihat videonya. Bang Ara, Anda membayangkan Jokowi setelah tidak lagi menjabat akan seperti apa, melakukan apa, dan bagaimana ya? Akan menjadi tokoh yang seperti apa? Seperti SBY kah? Lebih banyak melukis sekarang? Seperti Bu Mega yang masih ada karena juga merangkap ketua umum partai, jadi juga masih menentukan arah kebijakan partainya? Atau seperti apa Pak Jokowi setelah 2024? Saya kenal Pak Jokowi sekitar 18-20 tahun ya. Jadi cukup lah ya, dan cukup intensif selama ini berkomunikasi sampai sekarang. Teman ngobrol yang enak, teman debat yang enak. Orang-orang kayak kita ini kalau feodal pasti nggak cocok, egaliter, terbuka. Jadi kalau dia sesudah 2024 Oktober kan begitu, jabatan pasti selesai, ya kan? Tapi kepercayaan dan pengaruh di publik pasti tidak selesai. Kenapa? Ya kita cek aja. Presiden yang tinggal 5 bulan 6 bulan lagi di Indonesia, ada nggak yang kepuasan publiknya seperti Jokowi? Ya, paling tinggi di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ya, dan dulu masih ada Narendra Modi dari India, udah lewat jauh dari Jokowi. Dan apa yang seharusnya dilakukan Jokowi dengan modal kesukaan atau kepercayaan publik sedemikian tinggi, Bang? Hal yang baik dan benar buat negara ini. Hal yang baik dan benar buat negara ini. Dan proses hubungan Jokowi dan Prabowo itu sangat dalam. Sangat dalam sekali. Lebih dalam dari Bu Mega tampaknya ya? Sekarang posisinya, kalau saya lihat hubungan Jokowi dan Prabowo ini, banyak yang mencoba menggoyang. Karena banyak yang nggak happy kalau Jokowi Prabowo bersatu. Kok nggak dijawab? Aku lebih dekat dengan Pak Prabowo dibanding Bu Mega sekarang tampaknya, Bang Ara. Siapa? Pak Jokowi. Pak Jokowi. Pak Jokowi pasti sama Pak Prabowo sangat dekat, dan pasti sampai kapanpun Pak Jokowi dan saya menghormati Ibu Mega. Saya pikir ada posisi yang saya usulkan ya di kesempatan terhormat ini di mata Najwa yang sangat kredibel menurut saya. Dulu ada Dewan Pertimbangan Agung. Itu adalah penasehat. Dulu, sekarang Pak Jokowi bikin One Team Press, ya. Kalau menurut saya perlu dipertimbangkan dibuat Dewan Pertimbangan Agung, sehingga dengan bisa Pak Jokowi sebagai ketuanya untuk menyampaikan itu tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh bangsa, ya, yang wise gitu ya, untuk menyampaikan masukan-masukan kepada pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya rasa itu posisi itu bisa juga dipikirkan, dan dengan hubungan yang baik ke rakyat, ke elit, tokoh agama,
dan berbagai kalangan, saya rasa saya yakin Pak Jokowi akan tetap berperan strategis secara positif di negara ini. Boleh silahkan diberikan sepakat atau tidak sepakat dan berapa nilai uang yang cocok? Ya, kalau Bang Ara ini bicara tentang Jokowi, titik komanya fasih betul. Apalagi yang lain. Kita kasih banyak ini. Bukan karena terbeli ya. Saya kasih 1 juta aja. Panji kenapa cuma 1 juta? Karena per hari ini saya kira tak ada orang yang mampu menjelaskan Jokowi sepasai Bang. Berapa Bang dikasihnya? Waduh, luar Saya biasa. kasih juga. Nah, ini Wes, ini banyak sekali. sedikit kali ini. Kalau Banyak. Uni Irma ini Banyak tuh. 30 juta. Banyak. tapi pertaruhannya benar ya berarti ya. Berhasil duitnya balik. Apa lagi Bang Ara? Aduh, masih banyak sekali. Banyak loh, nah. Ini ada Ji, yang kenapa cuma 50. 1 juta? Yang lain kasih banyak loh, Ji. Iya, nggak terlalu sepakat aja dengan apa yang Bang Ara katakan. Tapi tentu datangnya dari mana kita bisa pahami lah Bang Ara lah. Kalau saya mah lebih berhati-hati dengan Pak Jokowi dan apa yang Pak Jokowi ingin bisa influence ke depannya nanti. Saya Kenapa hati-hati? Apa kekhawatiran? kocak aja Pak Jokowi. Ya karena saya nggak tahu. Salah satu kekecewaan terbesar saya itu adalah kita semua tahu kalau presiden yang melakukan sesuatu pengaruhnya pasti gede. Mau itu meninggalkan sebuah kebijakan yang akan berlaku untuk waktu yang sangat lama, apapun yang presiden lakukan itu sangat berpengaruh. Jadi saya khawatir kalau dari level presiden itu dinilai oleh publik ikut melakukan praktek dinasti politik dengan anaknya yang menjadi wakil presiden dan dibantu dengan berbagai macam cara dan upaya. Karena kalau misalnya presiden aja melakukan tindakan seperti itu, orang akan bilang, terutama dinasti-dinasti politik di kabupaten, di sejumlah daerah akan bilang, presiden aja bisa, kenapa saya enggak? Sementara banyak rakyat di Indonesia tahu dampak dari dinasti politik di daerahnya mereka. Ada banyak banget daerah, dan terbukti yang kakaknya kena ditangkap, adiknya kena ditangkap, suaminya kena ditangkap, ganti sama istrinya kena juga. Ini tuh berlaku di mana-mana berkali-kali, berharap untuk itu hilang susah karena presidennya melakukan hal yang sama. Boleh saya komentari? Silakan Pak Irma. Saya kira Panji belum memahami arti demokrasi kalau mengatakan itu. Kenapa? Karena dinasti politik itu ada di seluruh dunia. Kalau saya yang saya nggak setuju itu justru nepotisme, bukan dinasti politik. Kalau dinasti politik misalnya begini, Adi punya perusahaannya ini kemudian dia menggantikan dia sebagai direktur tuh anaknya, karena memang anaknya pinter, anaknya cerdas, pinter, dan memang bisa memimpin perusahaan ini. Kenapa tidak? Kenapa harus orang lain? Kan dia percaya dengan anaknya ini. Perusahaan ya Mbak? Ya, perusahaan keluarga ya? Apapun, termasuk juga di pemerintahan. Saya kira nggak masalah. Tapi kalau misalnya ini ada gubernur, anaknya ini nggak ngerti apa-apa, ada bupati, anaknya nggak ngerti apa-apa, tapi didorong. Terus di DPR atau dia menjadi bupati pelangap pelongo, nggak bisa juga kerja nggak bisa. Kalau orang mengatakan Pak Jokowi pelangap pelongo, tapi yang sudah kita nikmati hari ini itu juga berkat Pak Jokowi loh. Anak-anaknya? Anak-anaknya kan anak-anak dia kan sudah punya istri. Enggak, masa dia nggak boleh berusaha untuk hidup dia sendiri, enggak, untuk maksud tadi kan kita kan bertanya dirinya kan, sendiri, kalau untuk anaknya keluarganya. Boleh. Anaknya Jokowi siapa bilang nggak kompeten? Menurut saya Kaisang contohnya nggak kompeten untuk Ya jadi kalau ketua menurut partai. Anda, kalau menurut saya dia kompeten. Oke. Dan saya nggak bilang Anda belum tentu juga Anda kompeten menurut saya. Iya, Seperti betul. itu. Jadi nggak ada masalah gitu loh. Jadi menurut saya soal kompeten dan tidak kompeten, saya lihat ketika di debat, menurut saya si Belimbing Sayur ini kompeten. Siapa Belimbing Sayur itu? Yang suka dibilangin Samsul. Oh, Samsul. Belimbing Sayur. Gibran. Yang mengendorse kan partai politik juga. Bukan Pak Jokowi yang menyodor-nyodorkan kalau menurut saya. Oke, Partai politik kok yang mengendorse. Tunggu dulu, Mas Adi, gimana Mas Adi? Ya, saya sebenarnya kalau Pak Jokowi itu tentang approval rating, tingkat kepuasan publik, itu nggak ada yang bantah apapun. Tapi kalau diiris satu persatu, apa yang menyebabkan publik itu terus jatuh cinta ke Jokowi kan dua faktor sebenarnya, infrastruktur sama bansos. Dan itu terjadi sepanjang Jokowi jadi presiden. Kalaupun toh ada isu kenaikan BBM, isu terkait dengan COVID, kemudian demokrasi juga dikritik dan seterusnya, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi itu tidak pernah di bawah 65%. Nah, karena itu tadi orang puas dengan infrastruktur.
Dulu orang mau ke Surabaya repot, naik bis, naik kereta itu berdiri. Sekarang 8 jam sampai ke Surabaya. Bagus dong. Itu bagus. Artinya apa? Tingkat kepuasannya bagus. Yang kedua, bansos. Bansos kan bukan hanya cash and carry, tapi banyak bantuan-bantuan yang lain di UMKM dan seterusnya. Itu diapresiasi. Bagus juga kan? Kalau dalam konteks itu bagus sekali. Tapi unfortunately, sebagai sebuah diskusi secara akademik, ada dua hal catatan penting. Pak Jokowi itu nyaris tanpa celah sebenarnya. Kalau tidak ikut serta apa yang disampaikan oleh Mas Panji, yang kedua tidak pisah dengan PDIP. Kalau itu tidak dilakukan di akhir masa jabatan politiknya, rasa-rasanya bukan hanya 75% tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi, bisa 100%. Karena catatan publik. Jadi menurut Anda dua hal itu blunder Jokowi di akhir pemerintahannya? Disebut blunder sih tidak, tapi ini akan diingat oleh publik karena dulu orang berharap Jokowi Publik yang ini mana, Dek? ya saya salah satunya, Berarti bukan kelompok-kelompok publik dong kalau Anda sendiri. kelompok-kelompok aktivis dan gerakan civil society Minimal di aktivis. meja ini dua. Ini Kalau aktivis gua bukan publik karena dong. begini, Artinya kan publik oknum. begini Yuni, Iya, aktivis gerakan civil society, kelompok-kelompok kritis lainnya, pegiat-pegiat demokrasi kan cukup menyayangkan. Dulu Jokowi itu dinilai punya diferensiasi, punya nilai pembeda dengan yang lain, bukan darah biru, bukan ningrat politik, orang biasa-biasa saja jadi presiden. Publik juga berharap Jokowi itu tidak seperti elit-elit di negara ini yang punya kecenderungan untuk menyertakan keluarga besarnya terlibat dalam politik. Itu 4 jempol saat itu. At the end of the day-nya, saya nggak mau berdebat soal proses ya Mas Panji, anggaplah ini sudah selesai. Publik kan cukup menyayangkan sebenarnya kalau ini tidak dilakukan, tidak merestui misalnya anak, menantu dan seterusnya maju, ini saya kira akan menjadi cukup luar biasa ke Pak Jokowi. Nah yang kedua, itu tadi perpisahan dengan partai pengusungnya. Apapun serumit apapun hubungnya, ini yang kemudian membuat catatan orang-orang di negara ini akhirnya menganggap bahwa persoalan ideologi, identitas partai, loyalitas itu wassalam, udah nggak ada tuh. Kalau presiden saja bisa jalan dengan partainya, bagaimana yang lain? Tapi saya selalu bilang. Kan begitu. Jadi Itu saya selalu hilangnya. bilang. Kan saya ini hanya memberikan Iya. satu catatan kritis saja. Iya. Kalau tanpa ini, dua hal ini, Pak Jokowi itu bisa dikasih nilai 100 kok sama orang. Selebihnya ya saya kira sudah selesai. Boleh Nana? Silakan Bang Ara. Karena ini saya ya. Iya. Makasih tadi statementnya. Tentu tidak ada yang sempurna. Siapapun pasti ada kekurangannya ya. Cuma Tuhan yang sempurna, termasuk Pak Jokowi pasti ada kekurangan. Tapi pasti lebih banyak rakyat Indonesia yang percaya dan sayang sama dia. Apa kekurangan Pak Jokowi, Bang? Kalau menurut saya, terlalu sabar. Oh, itu kekurangan? Ya. Itu aja kalau menurut saya, terlalu sabar. Menghadapi? Ya, saya nggak usah jelasin ya, tapi terlalu sabar lah. Menghadapi teman-temannya. Ya. Terlalu sabar. Nah, jadi tadi soal bagaimana masukan soal Mas Gibran, ya, nggak kompeten, nggak apa. Saya rasa Nana sangat objektif. Tadi yang disebut Kaisang sih. Sebenarnya saya lebih ke Kaisang kalau kompetensi ya. Tadi ada ya Gibran juga kan, nggak apa-apa. Gibran, kalau Nana saya yakin objektif dan pasti masih ingat dari berbagai data survei Pilpres yang baru selesai kemarin, bagaimana dukungan rakyat terhadap wapresnya, cawapres. Ada nomor 1 ada Muhaimin, nomor 3 ada Mahfud, ada Gibran. Gibran jauh sekali di atas. Bisa ada yang mau bantah statement saya? Jadi artinya rakyat setuju, mayoritas setuju mendukung Gibran Sebagai anak Jokowi. sebagai cawapres. Yang kebetulan anak Jokowi. Ya, tapi nggak semua anak pejabat menang. Banyak pilkada juga anak ini nggak menang semua. Kan dia dipilih bukan diangkat. Jokowi juga pernah dulu bayang itu mau jadi PNS nggak terpilih ya udah nggak apa-apa. Dan kalau tadi ada kritik sama Kaisang, sorry, lihat datanya berapa persen naiknya PSI. Kalau tidak lolos ya, tapi berapa persen naiknya? Itu Nah. karena Kaisangnya yang atau Nggak, kan kita mesti ada atau tadi kan karena Kaisang memasang foto Jokowi Loh, tadi atau kan- karena apa? Karena kalau tadi Tadi kan Nana bilang lihat proses dan output. Saya kan kita mengevaluasinya dari dua itu ya. Saya tahu dia kerja keras kok Kaisang. Saya tahu begitu. Tapi memang perlu lebih banyak waktu. Begitu. Dan kalau memang Pak Jokowi itu, saya nggak pernah dapat instruksi dari dia untuk A, B, C. Tapi saya tahu hatinya Jokowi itu ada di Prabowo dan di Gibran. Saya mengerti itu. Kalau kita dekat sama orang, nggak perlu kita didapat pesan atau perintah.
Ya, kalau kita dekat sama orang kita tahu kok. Kita punya hati yang sama, mau kemana begitu. Oke. Ji, yang jelas isu soal legacy Jokowi, isu soal demokrasi, isu soal berbagai hal yang memang mewarnai politik kita hari-hari ini itu. Sorry, saya soal MK ya, tadi banyak yang bahas. Kan MK itu kalau dianggap itu salah, saya rasa rakyat Indonesia itu udah nggak terima di mana-mana. Ada yang nggak puas, tapi segelintir orang aja. Jauh lebih banyak yang puas gitu loh. Saya sepakat kalau misalnya kebijakan-kebijakan itu yang dilakukan itu nggak benar gitu ya. Jokowi terlibat, mainkan MK, keputusan. Itu kemarin dia hadirkan menteri malah menjelaskan, betul nggak Mbak? Ya kan? Bagaimana bahwa anggaran itu, orang DPR semua ada partai kok, termasuk nomor 1, nomor 3 ada partainya. Semuanya setuju dengan anggaran itu. Jadi persoalannya juga kita mesti objektif. Kalau ada yang bagian seperti Mas yang nggak setuju, saya terima bagian demokrasi. Tapi sorry, jangan mengatasnamakan rakyat Indonesia, apalagi mayoritas rakyat Indonesia. Saya nggak setuju. Ya, ini dengan segala hormat, Bang. Demokrasi beda pendapat. Saya dengar Abang sering banget menggunakan banyak yang suka, seakan-akan itu hal yang menggambarkan kebenaran gitu. Karena kalau banyak percaya. Enggak. Tidak percaya. Saya tidak percaya. Kenapa? Nah, banyak yang percaya karena pertanyaannya adalah percaya nggak? Oke, banyak yang percaya, banyak yang suka, apapun itu, likability, electability, apapun itu. Ya. Kalau banyak yang suka, banyak yang percaya jadi patokan, saya khawatir karena banyak yang suka, banyak yang percaya, banyak yang mengkonsumsi, banyak yang memilih. Tidak berarti apa-apa. Dengan segala hormat, Bang, situs paling banyak disukai di Indonesia adalah situs porno. Itu tidak menggambarkan apa-apa. Dipercaya. Ya mungkin dipercaya. Saya nggak tahu apakah dia dipercaya. Makanya karena kamu nggak tahu, saya kasih tahu ukurannya percaya. Kita nggak bisa benar-benar mengambil itu kalau misalnya nggak ada. Kamu juga termasuk yang nggak percaya sama survei berarti? Enggak, saya nggak tahu ketika orang terpilih. Saya nggak tahu ketika Gibran terpilih adalah karena dipercaya atau karena disukai atau karena percaya pada bapaknya. Itu yang saya nggak tahu. Dipercaya. Datanya jelas, tadi saya bilang sama anak-anak, buka kok datanya semua survei. Jauh di atas Pak Mahfud dan jauh di atas Mas Muhaimin. Itu jelas kok orang. Kalau ada bagian-bagian yang nggak setuju, yang memang nggak terima, itu bagian aja. Tapi jangan klaim mayoritas rakyat Indonesia. Ini udah. Kalau saya begini ya, ada hal-hal yang sifatnya substantif sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Mas Panji, dan mungkin saya di berbagai kesempatan tentang kualitas demokrasi, tentang politik dinasti, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini kan sifatnya kualitatif, dan hanya dikonsumsi tidak banyak orang. Hanya orang yang engage ya dengan politik, hanya mereka yang terkait dengan isu-isu demokratisasi, kelompok-kelompok aktivis. Ini nggak ada kaitannya dengan popularitas dan elektabilitas. Karena jelaskan ke masyarakat dong. Kalau ada berkeyakinan kayak begitu, kamu punya banyak forum, banyak pengikut, yakinkan masyarakat dengan pendapat kamu berdua. Supaya rakyat juga jadi nggak milih Prabowo sama Gibran. Kan gitu juga. Selama ini bukannya begitu. Iya, dan tapi kan rakyat tetap percaya sama Prabowo Gibran juga, berarti nggak percaya sama kamu gitu loh. Belum. Udahlah. Kamu kan udah lakukan proses. Iya. Nanti kamu coba lagi, makanya lebih sering lagi ke publik gitu loh. Rencananya begitu. Ya, supaya rakyat percaya dengan sampai hari ini rakyat nggak percaya sama kamu. Gitu. Kalau saya sih lihat gitu. Kamu jantan juga. Konteks yang percayanya karena belum pernah, karena nggak pernah mencalonkan. Coba mencalonkan mungkin ini. Tapi mendorong ya. Betul. Kenal. Memang ada distingsi konsumsi informasi ya. Kalau kelas menengah ke atas ini kan apa yang sering kita diskusikan, demokrasi, MK. Di bawah itu nggak ngerti yang gitu-gitu. Turun ke bawah dong. Yang tahu di bawah itu adalah apa yang Anda perjuangkan. Saya waktu membongkar sentuhan tentang bansos dan seterusnya. Kan itu yang kemudian terjadi. Ketemu masyarakat. Ya sorry tuh saya Bang, kita ini bukan pejabat publik sih sebenarnya. Kita juga turun. Tapi kalau Anda memilih mau berpengaruh dalam datang ke media-media begini, artinya Anda concern dong dengan apa kebijakan publik. Jangan tanggung mainnya. Kalau itu terus kita lakukan dan ini melampaui batas hasil kan? Belum. Dan ini akan kita lakukan sepanjang hidup kita. Nggak ada urusannya dengan hasil pemilu di 2024. Nggak ada urusannya dengan pemilu 2009. Jadi kita punya posisi politik masing-masing, keyakinan masing-masing. Kalau kita itu perjuangkan dengan cara yang baik tentunya, dengan aturan yang baik. Apa yang kita perjuangkan? Saya diajarin berpolitik itu memperjuangkan apa yang kita yakini benar. Saya datang ya ke Subang, Majalengka, Sumedang pada saat teman-teman itu nggak percaya kamu nggak mungkin terpilih, Ra. Saya bilang saya percaya, saya akan terpilih dengan doa dan kerja keras. Waktu memulai Senturi, ya, pada banyak sekali nggak percaya nggak mungkin menang, bisa kok. Jadi saya nggak percaya juga dengan orang-orang yang pesimis gitu loh ya.
Selama kita benar, doa, kerja keras, saya yakin jalan pasti terbuka. Jadi di video ini ngebahas tentang kinerja Pak Jokowi, terus kekurangannya Pak Jokowi, habis itu tentang anak-anaknya Pak Jokowi ya, katanya Pak Panji gak terima tentang dinasti politik yang kata ibu tadi. Kalau masih mempermasalahkan dinasti politik berarti belum mengerti demokrasi. Yang padahal sudah banyak sekali yang melakukan dinasti politik. Dinasti politik bagus sih kalau anak-anaknya itu emang sekelas Mas Gibran gitu. Udah pinter, bagus, pokoknya perfect gitu. Tapi kalau misalnya anaknya itu berperilaku buruk, track recordnya buruk, jelek, nah itu yang gak bagus. Jadi itu dia teman-teman, mungkin aku sampai sini dulu. Terima kasih buat semuanya. See you the next video. Bye bye.